Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengumumkan Ketua KPK Firly Bahuri akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Presiden atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai berita yang cukup hangat. Ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Ini sesuatu yang aneh, teman ya, di mana Ketua KPK yang seharusnya menegakkan hukum terkait korupsi, tetapi dirinya terlibat kasus korupsi. Walaupun ini masih menjadi tersangka, belum lewat persidangan. Tetapi jarang sekali lolos, teman. Kalau pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, ya berarti kemungkinan besar dia bersalah. Karena tentunya pihak kepolisian tidak main-main menetapkan tersangka seorang ketua KPK. Tentu punya bukti yang kuat sehingga Firly Bahuri menjadi tersangka. Nah, inilah yang menjadi heran publik, teman-teman ya. Harusnya dengan undang-undang KPK baru yang katanya dengan undang-undang baru KPK ini memperkuat KPK. Namun nyatanya justru memperlemah KPK, di mana Firly Bahuri yang melakukan pelanggaran etik yang selama ini tidak dihukum oleh Dewan Pengawas. Padahal kalau undang-undang ini kuat, mestinya Firly Bahuri sejak awal sudah dikenai sanksi terkait pelanggaran etiknya. Apalagi Firly Bahuri rumornya sebelum ditetapkan oleh kepolisian ini adalah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Itu pun, teman, Dewan Pengawas tidak bergerak. Baru setelah kepolisian menetapkan Firly Bahuri menjadi tersangka, ini Dewas KPK mulai bergerak, teman ya. Ini menjadi aneh, teman, ketika semangatnya perubahan undang-undang KPK ini akan memperkuat KPK, tapi nyatanya ketua KPK menjadi tersangka. Itu artinya undang-undang tersebut lemah, teman, lemah, tidak kuat. Berbeda dengan undang-undang yang lama yang memperkuat benar-benar ke KPK. Ini Firly Bahuri, ketua KPK yang namanya tak pernah berhenti jadi sorotan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan karena prestasinya memberantas korupsi, tapi sederet masalah justru menderanya dan merembet ke integritas KPK. Mulai dari main tenis dengan Tuan Guru Bajang saat menjabat Deputi Penindakan, bertemu dengan Ketua Umum Parpol saat uji kelayakan dan kepatutan, dan yang paling fenomenal adalah ia juga sempat bertemu Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB saat kasusnya sedang bergulir di KPK. Dan yang paling mencengangkan saat Firly menjabat Direktur Penindakan, ia adalah otak diduga bocornya 26 data kasus operasi tangkap tangan KPK. Sederet dosa-dosa tadi hanya bagian dan akumulasi. Sampai saat ini, Firly tetap tak tergoyahkan sebagai Ketua KPK. Mungkin kamu masih ingat, 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Otak dibaliknya juga Firly Bahuri. Terbaru, ia kembali berulah. Ia memecat Brigadir Jenderal Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan sikap Endar yang tak mau menaikkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam perkara Formula E. Alasan Endar cukup logis, tak ada bukti kuat buat menyeret Anies dalam kasus itu. Tapi yang kemudian dilakukan Firly adalah memecatnya. Ia dikembalikan ke Polri dengan alasan yang tak masuk akal. Belakangan Kapolri meminta Endar berada di KPK, tapi yang terjadi kemudian Endar tak bisa masuk ke gedung KPK. Nah, terkait itu semua, teman, ada hal yang cukup menarik dari Wakil Ketua KPK Ali Gufron. Ini menarik menjadi perbincangan juga, di mana Ali Gufron minta maaf kepada publik atas kasus yang menimpa rekannya Ketua KPK Firly Bahuri.
Namun sebelumnya ada pernyataan yang cukup tegas juga dari Alex Marwata, Wakil Ketua KPK juga, yang merasa tidak perlu minta maaf dan tidak perlu malu atas kasus yang terjadi kepada Firly Bahuri. Ini juga aneh teman-teman ya, Wakil Ketua KPK seperti ini. Wakil Ketua KPK itu kan tugasnya memang tugas-tugas pemberantasan korupsi. Ketika ada rekannya terkena kasus korupsi, mestinya kan malu kemudian minta maaf, tetapi tidak dengan Alex Marwata. Padahal anggaran negara ini cukup besar untuk membiayai operasional KPK. Gaji pegawai KPK juga cukup besar. Dia digaji oleh rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya ada ketua KPK yang melakukan tindakan seperti itu. Nah teman-teman, terkait minta maaf ini coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron minta maaf usai Firly jadi tersangka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron meminta maaf ke publik atas kasus dugaan pemerasan yang menjerat koleganya sekaligus Ketua KPK, Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri. Nurul mengaku memahami kasus yang menjadikan Firly sebagai tersangka itu membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Sikap tersebut berbeda dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sebelumnya enggan meminta maaf dan merasa malu atas peristiwa yang terjadi. Saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan kepada KPK untuk menjadi garda pemberantasan korupsi, ujar Ali Gufron melalui pesan singkat Jumat 24 November 2023. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu menyatakan kasus Firly akan menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi lembaga KPK. Terang dia komitmen untuk melakukan pembenahan serta terbuka menerima saran perbaikan dari publik. Kami berharap masyarakat tetap mendukung secara konstruktif. Jika benar, mohon didukung, jika salah, mohon dikritik untuk kebaikan terhadap KPK dalam perjuangan memberantas korupsi, kata Gufron. KPK adalah milik rakyat dan negara Indonesia. Harapan itu masih ada dan akan terus dan membesar jika bersama bergandengan untuk memelihara dan merawat harapan Indonesia adil, makmur, dan bebas dari korupsi, kata dia. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak merasa malu atas kasus yang tengah menerpa lembaganya, terutama kasus Ketua KPK Firly Bahuri. Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan lantaran belum terbukti sepenuhnya. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak, karena ini belum terbukti, kata Alex dalam keterangan resmi di KPK Kamis 23 November 2023. Masyarakat menilai masyarakat dasarnya apa, penetapan tersangka oke. Tapi sekali lagi ini masih tahap awal, masih ada tahap penuntutan dan persidangan, ujar pria yang kini tercatat menjadi pimpinan KPK periode kedua tersebut. Sebelumnya penetapan tersangka terhadap Firly dilakukan setelah tim penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Rabu 22 November malam. Menurut tim penyidik sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri tersebut. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait yang terjadi di KPK. Jadi ada pernyataan sikap dari Alex Marwata yang menyatakan tidak malu dan tidak perlu minta maaf karena ini belum terbukti. Padahal kalau kita melihat teman-teman, apa yang terjadi di media, apa yang terjadi di Polda Metro Jaya ini sudah, saya pikir sudah cukup jelas bahwa ada peristiwa hukum, ada tindakan melawan hukum, ada peristiwa korupsi yang dilakukan oleh Firly Bahuri, walaupun itu masih tersangka. Tetapi kalau kita melihat dari peristiwa ke peristiwa, saya yakin ini akan terbukti.
Dan pihak kepolisian tidak mungkin menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa punya dasar, apalagi ini Ketua KPK Firly Bahuri. Dan ini saya juga mengapresiasi dari Syahrul Yassin Limpo yang berani melapor kasus ini ke Polda Metro Jaya. Dan dengan dilaporkannya Firly Bahuri ini membuka tabir terkait kejahatan yang terjadi di KPK. Dan saya yakin Firly Bahuri tidak sendiri, tentu ada orang lain yang turut serta dalam kasus Firly Bahuri ini. Jadi namanya korupsi itu kan tidak mungkin berdiri sendiri, tentu ada yang mensupport, ada yang mendukung, ada yang memfasilitasi dan seterusnya. Nah, ini harapan kita, pihak Polda, pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Kalau perlu jangan hanya pada soal pemerasan, tetapi kasus-kasus lain yang mungkin menjerat dari Firly Bahuri. Karena kalau dia melakukan pemerasan tentu ada kasus yang lain yang mungkin terjadi sama seperti yang terjadi pada kasus Syahrul Yassin Limpo diperas oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, ini menjadi malu teman ya, harusnya pimpinan KPK semuanya malu. Kenapa? Dia dibayar oleh negara, dibayar dari uang rakyat, tapi nyatanya ada kasus yang menjerat Ketua KPK justru terlibat dalam kasus korupsi. Nah, ini akan lebih seru lagi teman, kalau nanti Syahrul Yassin Limpo berbicara banyak di pengadilan. Ini akan lebih serem teman, terkait peran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Walaupun kita melihat memang belum ada persidangan, belum ada penuntutan, tetapi saya pikir ini akan menjadi hal yang buruk bagi Firly Bahuri kalau dia tetap berkilah atau melakukan pembelaan. Karena tentu pihak kepolisian ini sudah punya datanya, punya dasarnya, atau punya bukti. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.